Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Penilaian keras Casey Stoner soal MotoGP 2025. Pecco Bagnaia tak lulus KKM. Marc Marquez dinilai terlalu sempurna. MotoGP 2025 menjadi musim yang syarat kontras dan ironi, terutama bagi Ducati. Di satu sisi, pabrikan asal Borgo Panigale itu memiliki motor terbaik di grid. Namun di sisi lain, tidak semua pembalap mampu mengoptimalkannya. Penilaian tajam mengenai kondisi tersebut datang dari mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, yang kini dikenal sebagai salah satu pengamat paling jujur dan lugas dalam menilai performa pembalap. Dikutip dari Motosan, Stoner memberikan rapor akhir MotoGP 2025 dengan sudut pandang khasnya, teknis, tanpa basa-basi, dan tidak terpengaruh reputasi. Ia membedah penampilan pembalap dari setiap pabrikan, termasuk Ducati yang justru menjadi sorotan utama berkat kehadiran dua nama besar, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Menurut Stoner, musim 2025 menunjukkan bahwa kualitas motor saja tidak cukup. Adaptasi, mentalitas, dan kemampuan menghadapi tekanan menjadi faktor penentu. Ia menyoroti dua pembalap dari lingkaran Valentino Rossi, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio yang dinilai tampil di bawah ekspektasi. Meski keduanya mampu mengakhiri musim di posisi 10 besar, Stoner menilai performa tersebut tidak mencerminkan potensi motor Ducati yang mereka tunggangi. Morbidelli dan Di Giannantonio jauh di bawah level mereka dan potensi motor mereka, ujar Stoner. Nilai 5 pun diberikan, angka yang mencerminkan performa standar tanpa dampak besar dalam perebutan hasil maksimal. Namun, kritik paling keras justru diarahkan kepada Francesco Bagnaia. Pembalap yang menyandang status juara dunia 2 kali itu dinilai gagal memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM oleh Stoner. Penilaian ini terasa menyakitkan, mengingat Pecco membela tim pabrikan Ducati dengan dukungan penuh dan motor terbaik di kejuaraan. Stoner menilai kemerosotan Bagnaia terlihat jelas di 5 seri terakhir MotoGP 2025. Dari kandidat juara, Pecco justru kehilangan konsistensi dan akhirnya harus puas finish di posisi kelima klasemen akhir. Bagi Stoner, hasil tersebut tidak sebanding dengan paket yang dimiliki. Saya tidak memberinya nilai 5, karena dialah yang paling buruk performanya dengan motor itu, tegas Stoner. Ia menilai sejak awal musim, Bagnaia sudah terlihat kesulitan menghadapi tekanan langsung dari Marc Marquez, rekan setimnya sendiri. Semua yang sebelumnya terasa mudah menjadi sulit, dan yang sulit menjadi mustahil, lanjut Stoner. Ia juga menyoroti bagaimana Bagnaia tampak sering mengeluh hingga akhir musim, sesuatu yang menurutnya tidak seharusnya terjadi pada pembalap yang telah lama bersama tim dan mengenal karakter motor secara mendalam. Anda tidak bisa terus mencari alasan dengan tim yang sudah Anda kenal seperti telapak tangan sendiri, kata Stoner. Meski begitu, ia tetap mengakui kapasitas Bagnaia sebagai juara dunia. Namun dalam duel langsung, Pecco terlihat kewalahan menghadapi sosok yang ia sebut sebagai pahlawan super di garasi sebelah. Berbanding terbalik dengan Bagnaia, Marc Marquez justru mendapat pujian tanpa batas dari Stoner. The Baby Alien tampil luar biasa sejak seri pembuka MotoGP 2025. 11 podium beruntun di awal musim dan 9 kemenangan sprint menjadi bukti dominasi yang nyaris tak terbantahkan. Bagi Stoner, performa Marquez layak diberi nilai sempurna. Ia bahkan mengibaratkan pencapaiannya seperti mahasiswa yang lulus dengan predikat tertinggi, summa cum laude, ujar Stoner, menggambarkan betapa komplit penampilan Marquez sepanjang musim. Prestasi ini terasa semakin spesial jika melihat perjalanan Marquez sebelumnya.
Setelah melewati masa gelap penuh cedera, kegagalan, dan keraguan, Marquez berani mengambil resiko besar demi mengakui satu tujuan, kembali menjadi yang terbaik. Di Ducati, ambisi itu terwujud. Apalagi yang bisa dikatakan tentang seseorang yang datang dari neraka seperti itu, kata Stoner. Marquez bahkan sudah mengamankan gelar juara dunia lebih cepat, meski tak mengumpulkan poin maksimal di seri terakhir. MotoGP 2025 pun meninggalkan pesan jelas. Motor terbaik tidak menjamin hasil terbaik. Mental baja, keberanian beradaptasi, dan naluri juara menjadi pembeda utama. Di musim ini, Casey Stoner menilai Marc Marquez memiliki semuanya. Sementara Francesco Bagnaia harus menerima kenyataan pahit tak lulus KKM di mata pengamat. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Davide Tardozzi, Marc Marquez kini lebih dewasa dan semakin mematikan. Marc Marquez kembali berdiri di puncak dunia MotoGP, dan kali ini ia melakukannya dengan cara yang terasa jauh lebih menakutkan. Bukan sekedar karena kecepatannya yang kembali seperti masa keemasan, tetapi karena kematangan yang ia tunjukkan sepanjang musim. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, tak ragu menyebut Marc Marquez versi sekarang sebagai pembalap yang paling lengkap sepanjang kariernya. Menurut Tardozzi, gelar dunia yang diraih Marquez musim ini memiliki makna yang berbeda dibandingkan titel-titel sebelumnya. Dominasi yang ditampilkan The Baby Alien tidak hanya tercermin dari jumlah kemenangan, tetapi juga dari cara ia membaca balapan, mengendalikan tekanan, serta membangun hubungan yang kuat dengan tim. Semua itu terjadi setelah Marquez melewati fase terberat dalam hidupnya, yakni cedera parah di Jerez pada 2020 yang hampir mengakhiri segalanya. Cedera tersebut memaksa Marquez menjalani masa pemulihan panjang dan penuh penderitaan. Ia absen, kembali, lalu kembali jatuh. Operasi demi operasi menjadi makanan sehari-hari. Pada saat yang sama, Honda, motor yang dulu begitu menyatu dengannya, perlahan kehilangan daya saing. Di titik inilah, Marquez mulai menghadapi realitas pahit. Bakat saja tidak cukup untuk terus menang. Keputusan besar pun diambil pada pertengahan musim 2023. Marquez memilih mengakhiri kontraknya dengan Honda lebih awal, meski kontrak tersebut sejatinya baru berakhir pada akhir 2024. Langkah ini dianggap berisiko tinggi, karena ia harus meninggalkan zona nyaman, status bintang utama, dan tentu saja gaji fantastis. Namun, Marquez punya satu tujuan yang tidak bisa ditawar, kembali menang. Ia kemudian bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati pada musim 2024. Banyak yang meragukan langkah tersebut, menilai Marquez sudah terlalu lama cedera dan tak lagi setajam dulu. Namun, justru di Gresini, semangat Marc kembali menyala. Ia menemukan motor kompetitif, lingkungan yang sehat, dan ruang untuk menikmati balapan tanpa tekanan berlebihan. Hasilnya langsung terasa. Marquez kembali kompetitif, rutin naik podium, dan menunjukkan kilasan kejeniusan lamanya. Ducati pun tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kebangkitan seorang legenda. Pada 2025, Marquez dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Keputusan yang membuat Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati, harus tersingkir. Musim ini, Marc Marquez menjadi pusat perhatian bukan hanya karena kemenangan demi kemenangan, tetapi juga karena caranya menikmati setiap momen. Ia tertawa lepas di Parc Ferme, menari di podium, dan merayakan kemenangan bersama seluruh anggota tim. Bagi Tardozzi, sikap tersebut mencerminkan perubahan besar dalam diri Marquez. "Saya suka merayakan kemenangan," kata Tardozzi. Seperti yang selalu dikatakan gigi daliknya, kemenangan harus dirayakan. Dunia profesional itu sangat berat. Ada masa ketika kita kalah, ketika orang lain lebih baik dari kita. Jadi saat kita menang, itu adalah bentuk penghormatan kepada pembalap dan orang-orang yang bekerja untuknya. Tardozzi melihat Marquez kini benar-benar memahami nilai sebuah kemenangan. Ia tak lagi menganggap sukses sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Setiap trofi diraih lewat kerja keras, pengorbanan, dan rasa pahit yang panjang. Itulah yang membuat Marquez versi sekarang jauh lebih berbahaya. Menurut Tardozzi, cedera di 2020 menjadi titik balik terbesar dalam hidup Marquez, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai manusia. Perbedaan sesungguhnya terletak dalam kecerdasan Marc setelah kecelakaan itu, ujarnya. Ia jauh lebih dewasa sebagai seorang pria. Kini, Marquez tampil lebih pasien, lebih tenang dan lebih strategis. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan menunggu, dan kapan puas dengan hasil aman.
Ia tidak lagi memaksakan segalanya di setiap lap, tetapi tetap mematikan ketika peluang muncul. Kombinasi antara pengalaman, kecerdasan, dan rasa lapar untuk menang membuatnya nyaris tak terhentikan. Saya percaya saat ini kita melihat the best Mark dalam sejarah, tegas Tardozzi. Kita mendapatkan pribadi terbaik sekaligus pembalap terbaik dalam satu sosok. Bagi Ducati, memiliki Marc Marquez versi ini adalah keuntungan luar biasa. Ia bukan hanya mesin kemenangan, tetapi juga pemimpin di dalam dan luar lintasan. Sosok yang rela mengorbankan segalanya demi satu tujuan, kembali menjadi yang terbaik. Dan menurut Tardozzi, pembalap dengan mentalitas seperti itu pada akhirnya tidak mungkin melakukan hal lain selain menang. MotoGP pun kini kembali berada dalam bayang-bayang Marquez. Bukan Marc yang liar dan nekat, melainkan Marc yang dewasa, cerdas, dan semakin mematikan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your MotoGP 2026 belum dimulai, Ducati dapat kabar buruk soal Marc Marquez. MotoGP 2026 bahkan belum mengibarkan bendera start, tetapi awan gelap perlahan mulai menggantung di atas garasi Ducati. Bukan soal performa motor, bukan pula tentang persaingan di lintasan, melainkan masa depan sosok paling berharga mereka saat ini, Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru menjadi pusat kecemasan di Borgo Panigale, setelah rumor hengkangnya pada 2027 semakin santer terdengar. Ironisnya, kegelisahan ini muncul di saat yang seharusnya menjadi momen euforia. Marquez baru saja mempersembahkan gelar juara dunia bagi Ducati, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa keputusan merekrut sang juara 8 kali dunia bukanlah perjudian. Marquez tampil sebagai simbol kekuatan Ducati, kombinasi antara motor terbaik dan pembalap dengan naluri juara yang nyaris tak tertandingi. Namun, di balik kesuksesan itu, masa depan justru terlihat abu-abu. Kontrak Marc Marquez bersama Ducati akan berakhir pada akhir musim 2026. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait perpanjangan kerjasama untuk 2027. Situasi inilah yang memantik spekulasi liar. Di pedok MotoGP, ketidakpastian selalu menjadi bahan bakar rumor, dan nama Marquez adalah magnet terbesar untuk itu. Isu yang paling ramai dibicarakan tentu saja kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda. Pabrikan Jepang yang membesarkan namanya itu memang tengah berupaya bangkit setelah beberapa musim terpuruk. Kehilangan Marquez beberapa tahun lalu meninggalkan lubang besar, baik dari sisi teknis maupun mental tim. Kini dengan regulasi baru yang akan diterapkan pada 2027, pintu itu seolah kembali terbuka. Livio Suppo, salah satu manajer senior yang sangat memahami dinamika MotoGP, ikut mengomentari rumor tersebut. Menurutnya, Honda memiliki sejumlah faktor penting yang bisa menggoda Marquez untuk pulang. Faktor pertama adalah perubahan regulasi teknis MotoGP 2027, di mana kapasitas mesin akan diturunkan dari 1000 cc menjadi 850 cc. Perubahan ini bukan sekedar soal angka. Regulasi baru hampir selalu meriset peta kekuatan. Keunggulan Ducati yang begitu dominan dalam beberapa musim terakhir bisa saja menguap di fase awal era 850 cc. Tim-tim yang sebelumnya tertinggal berpeluang menyamai level performa, setidaknya pada tahun-tahun pertama. Dalam kondisi seperti itu, pembalap kelas dunia seperti Marquez bisa menjadi pembeda terbesar, bahkan lebih penting dibanding motor itu sendiri. Faktor kedua yang disorot Suppo adalah kekuatan finansial. Pabrikan Jepang, terutama Honda, dikenal memiliki sumber daya ekonomi yang sangat besar. Dalam perburuan pembalap top, Honda tak ragu menggelontorkan dana fantastis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati, yang selama ini lebih mengandalkan stabilitas proyek dan performa teknis ketimbang perang gaji. Pabrikan Jepang, terutama Honda, punya kemampuan finansial besar. Mereka bisa membayar pembalap dengan gaji tinggi, sesuatu yang lebih sulit dilakukan Ducati, ujar Suppo seperti dikutip dari Speedweek. Pernyataan ini secara tak langsung menegaskan bahwa Ducati tak berada di posisi paling nyaman jika negosiasi kontrak Marquez berubah menjadi adu kekuatan finansial.
Namun demikian, Supo juga menekankan satu hal penting. Marc Marquez sendiri belum tentu juga sudah menentukan arah masa depannya, katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua kemungkinan masih terbuka, baik bertahan di Ducati, kembali ke Honda, maupun skenario lain yang belum terbayangkan. Bagi Ducati, rumor ini jelas menjadi kabar buruk. Kehadiran Marquez bukan hanya soal hasil di lintasan, tetapi juga tentang aura dan mentalitas juara yang menular ke seluruh tim. Ia adalah pembalap yang mampu mengangkat level proyek, memberi kepercayaan diri pada insinyur, dan menekan lawan bahkan sebelum lampu start padam. Kehilangan sosok seperti Marquez akan menjadi pukulan besar, terlebih di tengah persaingan MotoGP yang semakin ketat. MotoGP 2026 memang belum dimulai, tetapi pertarungan sesungguhnya untuk masa depan Marc Marquez tampaknya sudah berlangsung di balik layar. Bagi Ducati, tugas terberat bukan lagi sekedar mempertahankan dominasi di lintasan, melainkan memastikan bahwa The Baby Alien tetap menjadi bagian dari masa depan merah mereka. Jika tidak, musim 2027 bisa menjadi awal cerita yang sama sekali berbeda. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your